Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wardasaka dengan NPM 10060319099, mahasiswa farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel penelitian saya yang berjudul Kajian Interaksi Obat pada Terapi Penyakit Gagal Jantung di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian secara global, yang dimana setiap tahunnya merenggut sekitar 17,9 juta jiwa. Salah satu penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab kematian di dunia adalah penyakit gagal jantung. Pada terapinya, pasien gagal jantung seringkali diresepkan dengan lebih dari 2 jenis obat. Peresepan kombinasi obat ini karena pada pasien gagal jantung biasanya juga ditemukan kerusakan pada organ lain, sehingga kombinasi obat diperlukan dalam terapinya, yang dimana ini meningkatkan terjadinya potensi interaksi obat. Interaksi obat sendiri merupakan fenomena yang terjadi di mana suatu obat mengubah efek obat yang lain yang diberikan secara bersamaan atau selama rentan waktunya, yang dimana kemungkinan dapat terjadi 3 efek. Yang pertama, penurunan efek dari suatu obat, lalu yang kedua peningkatan efek dari suatu obat, lalu yang ketiga yaitu terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yang pertama, berapa persentase peresepan obat yang berpotensi dapat menimbulkan interaksi obat. Lalu, bagaimana mekanisme serta tingkat keparahan interaksi obat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persentase peresepan obat yang berpotensi dapat menimbulkan interaksi obat. Lalu, untuk mengetahui mekanisme serta tingkat keparahan interaksi obat yang terjadi. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada praktisi Rumah Sakit Al-Islam Bandung mengenai kemungkinan interaksi obat yang dapat terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun penanganan yang sesuai. Pada penelitian ini, jenis metode yang dilakukan yaitu non-eksperimental dengan rancangan observasional analitik. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif menggunakan data rekam medik dan resep obat pasien yang mendapat terapi penyakit gagal jantung di instalasi rawat inap Rumah Sakit Al-Islam Bandung periode Januari hingga Maret tahun 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Prosedur penelitiannya yang pertama mengajukan izin dan juga ethical clearance ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung, lalu mengumpulkan sampel dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel yang didapat yaitu sebanyak 77 pasien. Selanjutnya dilakukan pengkajian interaksi obat pada resep dan data rekam medik pasien dengan menggunakan studi teratur. Lalu dilakukan analisis dan pengolahan data, lalu menyajikan data kuantitatif dalam bentuk tabel serta data kualitatif dalam bentuk narasi. Terakhir yaitu menginterpretasikan hasil dan juga pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel menunjukkan bahwa resep dengan jumlah obat lebih dari 5 lebih banyak diresepkan dibandingkan resep yang memiliki jumlah jenis obat sebanyak 3-4 obat. Hal ini karena pada pasien gagal jantung umumnya telah mengalami beberapa penurunan fungsi organ tubuh dan telah mengalami komplikasi. Oleh karena itu, pengobatannya membutuhkan beberapa jenis obat yang digunakan secara bersamaan. Jumlah obat yang dikonsumsi oleh seorang pasien dapat mempengaruhi potensi terjadinya interaksi obat. Semakin banyak obat yang dikonsumsi, semakin tinggi kemungkinan terjadinya interaksi obat. Hal ini dibuktikan dengan hasil pada tabel. Pada resep dengan jumlah obat 3-4 terdapat 16 resep yang berpotensi terjadi interaksi. Sedangkan resep dengan lebih dari 5 obat, sebanyak 53 resep berpotensi terjadinya interaksi obat. Dari hasil yang diperoleh dapat menjelaskan bahwa setiap individu pasien dapat mengalami kejadian interaksi obat lebih dari satu kejadian, yang disebabkan karena perbedaan dalam jenis serta jumlah terapi obat yang diperoleh. Pada resep dengan jumlah obat 3-4 terdapat 27 kejadian, sedangkan resep dengan jumlah obat lebih dari 5 atau polifarmasi terdapat 168 potensi terjadinya interaksi obat. Interaksi obat sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu mayor. Interaksi obat berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan menjadi 3, yaitu mayor, moderat, dan minor. Untuk interaksi minor ini dapat diatasi dengan baik. Untuk interaksi moderat, efeknya sedang, tapi dapat menyebabkan kerusakan organ. Sedangkan efek mayor, efeknya cukup fatal, dapat menyebabkan kematian. Kombinasi dengan potensi interaksi mayor perlu dihindari, tapi apabila terpaksa diperlukan, perlu dipertimbangkan risk dan benefitnya, atau dapat dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi interaksi. Seperti itu contohnya, yaitu interaksi antara obat spironolakton dengan golongan ACE inhibitor, yang dimana efeknya dapat menyebabkan hiperkalemia. Pada kombinasi obat ini, penggunaan spironolakton tidak boleh lebih dari 25 mg per hari, dan juga tidak boleh diberikan suplemen kalium. Sedangkan berdasarkan mekanismenya, interaksi obat dibedakan menjadi 2, yaitu secara farmakodinamik dan juga secara farmakokinetik.
secara farmakodinamik, yaitu interaksi obat di mana eh, obat berinteraksi pada reseptor atau target kerja obat, sedangkan interaksi secara farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi pada proses ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari total 80 resep, sebanyak 69 resep memiliki potensi terjadi interaksi obat. Dan terdapat 195 potensi kejadian interaksi obat dari 69 resep tersebut. Berdasarkan tingkat keparahan atau dampaknya, terdapat 31 interaksi secara mayor, 140 interaksi secara moderat, dan 24 interaksi secara minor. Sedangkan berdasarkan mekanisme interaksinya, terdapat 106 interaksi secara farmakodinamik dan 89 interaksi secara farmakokinetik. Untuk saran dari penelitian ini, yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai potensi interaksi obat pada terapi penyakit gagal jantung yang dilakukan secara prospektif dengan melihat data subjektif dan objektif pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.